Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Hidayatullah dengan NIM 20602130. Saya berasal dari kelompok 1 dengan rekan saya Ansori Habibi dan Jubilatul Baibah. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang bagaimana cara kita mengenal psikologi sosial tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya mengenal psikologi sosial tersebut. Nah, kata psikologi sosial itu sudah sangat familiar di telinga kita. Dan adapun psikologi sosial ini diartikan dalam berbagai definisi. Ada yang mengatakan bahwa psikologi sosial itu membahas tentang tingkah perilaku seseorang, dan ada juga yang berpendapat psikologi sosial itu menjelaskan tentang ilmu kejiwaan yang ada pada jadi diri seorang tersebut. Nah, di sini di antara kedua definisi tersebut saling berhubungan ya. Ada yang membahas tentang kejiwaan dan tingkah laku. Dan adapun kata psikologi ini berasal dari bahasa Yunani yang tergolong dari dua kata. Yang pertama itu kata psychal dan logos. Nah, dan adapun arti dari psychal ini yaitu tentang jiwa. Dan adapun arti dari logos ini yang berarti tentang ilmu. Nah, di sini dari kedua kata tersebut kita bisa mengartikan bahwa dari kata psikologi itu berarti tentang membahas ilmu kejiwaan pada manusia. Nah, dan yang kedua di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu psikologi itu dengan ilmu yang lainnya. Ini saya akan mengambil satu contoh, yaitu ilmu pengetahuan alam. Karena apa? Ilmu pengetahuan alam ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi sosial. Nah, yang dimana psikologi sosial ini terhimpun atau tergabung dengan ilmu filsafat. Di kemudian harinya atau seterusnya itu ilmu psikologi ini memisahkan diri terhadap ilmu filsafat tersebut. Nah, dengan memisahkan diri dari ilmu filsafat, ilmu pengetahuan alam ini mengalami perkembangan yang sangat cepat atau yang sangat bisa dibilang luar biasa lah, sehingga menjadi contoh terhadap perkembangannya terhadap ilmu-ilmu yang lainnya termasuk ilmu psikologi sosial tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori Habibi, NIM 20602113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akar psikologi sosial. Masa kelahiran dan pertumbuhan psikologi sosial tahun 1880 hingga 1935 sebagai salah satu cabang ilmu dalam psikologi. Lahirnya psikologi sosial tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Ahli filsafat terkenal Plato mengajukan beberapa pemikiran tajam terkait permasalahan dalam psikologi sosial. Namun, psikologi sosial belum menjadi sebuah disiplin ilmu hingga akhir abad ke-19. Saat itu, Norma Triplett, seorang ahli psikologi dari Amerika, mempublikasikan artikel pertama hasil penelitiannya di bidang psikologi sosial. Triplett melakukan sebuah penelitian dengan rancangan eksperimen tentang bagaimana pengaruh kontak sosial terhadap perilaku dilakukan setelah Triplett melakukan observasi pada pengendara sepeda yang mengayuh sepedanya lebih cepat ketika bersepeda bersama-sama orang lain dibandingkan bersepeda ketika bersepeda sendirian. Eksperimen itulah yang menandai kelahiran psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan tahun 1880-an. Max Wegener, seorang insinyur pertanian dari Prancis, melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu bagaimana pengaruh ke hadik pertanian dari Prancis melakukan penelitian dengan topik yang sama, yaitu bagaimana pengaruh kehadiran orang lain terhadap forma individu. Namun hasil penelitiannya tidak dipublikasikan hingga tahun 1913. Bertolak belakang dengan Triplett, hasil studi
menunjukkan bahwa forma individu sering buruk pada tugas yang sederhana. Ketika mereka bekerja bersama-sama orang lain, masa kemajuan psikologi sosial yang besar tahun 1930 hingga tahun 1950 di masa ini, ada salah satu tokoh musafir Sherif yang lahir di Turki. Dia menyelesaikan pendidikan di Turki dan Amerika Serikat. Sherif menyadari bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Pada tahun 1938, Sherif mempublikasikan studi besar tentang pengaruh sosial. Dia melakukan studi tentang konformitas dan melakukan penelitian dengan metode eksperimen yang dilakukan tentang ilusi visual berupa sebuah titik sinar yang sebenarnya berhenti namun terlihat bergerak. Ketika individu melihat sendiri titik tersebut dipersepsi berhenti, namun pendapat kelompok telah mengubah pendapat individu bahwa namun terlihat bergerak. Ketika individu melihat sendiri titik tersebut dipersepsi berhenti, namun pendapat kelompok telah mengubah pendapat individu bahwa seakan-akan titik tersebut bergerak. Penelitian Sherif ini mendorong perkembangan psikologi sosial semakin pesat. Riset yang dilakukan Sherif menginspirasi studi yang lebih konveksi tentang perilaku manusia sebagai akibat dari pengaruh sosial dan studi ilmiah. Mungkin hanya itu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Azril Hidayatullah. Kepadanya akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliatin Tayyibah, NIM 2006-02-136. Di sini saya dari kelompok 1 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pemateri kedua. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang saya dapatkan, yaitu tentang psikologi sosial dan nilai-nilai manusia dan masa depan psikologi sosial. Psikologi sosial dan nilai-nilai manusia. Psikologi dikenal sebagai ilmu diskusi daripada ilmu pengetahuan yang kemudian menurut prinsip-prinsipnya ilmu pengetahuan modern diusung mulai abad Renaissance dari praktik empiriknya. Ilmu pengetahuan modern dapat menerima kehadiran psikologi karena sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang ilmu pengetahuan modern dapat menerima kehadiran psikologis, yaitu sebagai salah satu bentuk ilmu pengetahuan. Karena di kalangan psikologi banyak mengemukakan bahwa psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mengandung dua sisi aplikasinya, yakni sisi konsepsi ilmu pengetahuan dan sisi aplikasinya, sisinya dalam kehidupan manusia. Nah, etika ini berarti yaitu watak kesusilaan atau adat kebiasaan seseorang melakukan suatu tindakan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Etika ini juga berkaitan dengan perkataan moral atau cara seseorang itu bertindak dengan baik dan menghindari hal-hal yang dan menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik. Di sini ada dua macam etika dalam menentukan psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Di sini ada dua etika dalam menentukan perilaku seseorang tersebut. Mengapa psikologi tetap memiliki ahli seperti psikolog atau psikiater? Karena dia itu yang berwenang dalam melakukan
menemukan pola perilaku manusia atau justifikasi apakah manusia tersebut itu mengalami gangguan jiwa pada manusia modern, atau dia itu sengaja melakukan hal tersebut secara sadar. Nah, dengan adanya etika atau moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Menghormati satu sama lain akan menjalinnya keselarasan dan hak